Harga emas di pasar komoditas berjangka semakin menarik karena kecenderungannya meningkat hingga beberapa level. Ada kecenderungan harga emas akan terus bertahan di tingkat level tertinggi ketika menutup tahun 2020 ini. Untuk mengetahui harga emas di pekan ini dan akan datang, saya sudah bersama analis komoditas emas, Bapak Ibrahim Asyaibi. Bapak Ibrahim Asyaibi ini adalah Direktur PT TRFX Garuda Berjangka. Pak Ibrahim, Bapak bisa jelaskan bagaimana kondisi harga emas di pasar komoditas berjangka pekan ini? Ya, jadi harga emas ini kan condong selalu berhubungan dengan stimulus. Ya, stimulus selalu berhubungan dengan bank sentral ya global, terutama adalah bank sentral Amerika, bank sentral Eropa, dan bank sentral Inggris yang kemungkinan besar masih akan dovish dalam kondisi COVID-19. Nah, ini yang cukup menarik, Mas. Jadi gini, emas ini kemarin-kemarin terus berfluktuatif. Ya, bahkan sebelumnya sempat mencapai level terendahnya di 1746. Ya, ini level-level terendah. Kemudian setelah itu harga naik. Nah, naiknya harga ini disebabkan karena memang di akhir tahun ini, di bulan Desember, semua bank sentral global ini akan melakukan meeting, ya ini meeting terakhir. Nah, meeting terakhir ini bersamaan dengan kondisi COVID-19 yang mengakibatkan negara-negara terdampak resesi. Nah, secara bersamaan ada vaksin, ditemukannya vaksin. Nah, vaksin ini yang mempengaruhi harga emas mengalami koreksi yang cukup tajam. Nah, tetapi rupanya pelaku pasar dalam perdagangan di minggu ini itu tidak melihat masalah vaksin. Ya, yang dilihat itu adalah masalah Bank Sentral Amerika, Bank Sentral Eropa yang kemungkinan besar ya akan menggelontorkan stimulus. Nah, rupanya benar tadi malam Bank Sentral Amerika sudah menyiapkan anggaran sebesar 120 miliar US dollar ya untuk melakukan pembelian obligasi pemerintah. Nah, artinya apa? Ini akan banyak dana, ya akan banyak dana yang ini beredar. Ya, sehingga apa? Ini dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk melakukan safe haven. Nah, di sisi lain pun juga bahwa pemerintah, ya ini pemerintah masih Obama, ini masih melakukan negosiasi dengan Kongres dan Senat di mana ada anggaran stimulus sebesar 905 miliar US dollar. Yang kemungkinan besar 906 miliar US dollar yang akan digelontorkan ya oleh pemerintah yang harus ada persetujuan dari Kongres. Karena ini masih berbentuk RUU. Nah, namun Kongres sendiri ya karena kemarin yang memberikan proposal tersebut adalah minoritas, ini masih ada ganjalan-ganjalan. Nah, sehingga apa? Tadi malam ya semua pimpinan partai politik di Kongres dan Senat melakukan pertemuan. Tujuannya adalah untuk menyatukan visi bagaimana anggaran 906 ini ya bisa tersalurkan. Nah, sehingga ada dua paket yang akan digelontorkan. Yang pertama adalah paket sebesar 648 ya kalau nggak salah miliar US dollar dan 160 miliar. Nah, yang paket 648 miliar US dollar ini ya ini yang kemungkinan besar akan diperuntukkan untuk apa? Untuk tunjangan pengangguran, UMKM ya dan vaksin. Nah, ini apakah dana ini akan cukup? Ya kita belum tahu karena sebelumnya pemerintahan Trump sendiri menginginkan stimulus jumbo ya tak terbatas, bahkan mencapai waktu itu minta 1,2 naik jadi 2,2 naik jadi 3 miliar. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika saat ini sudah cukup bagus. Karena apa?
di Amerika sendiri masyarakatnya sampai saat ini sudah tidak bisa membayar listrik, membayar gas. Ya, kenapa? Hampir mayoritas ya di Amerika itu mendapatkan subsidi. Sudah disubsidi pun juga mereka masih belum bisa membayar. Kenapa? Karena pengangguran terus mengalami peningkatan. Tenaga kerja terjadi penurunan. Inilah yang diperlukan oleh pemerintah untuk menggelontorkan tunjangan pengangguran berupa stimulus. Nah, yang kemungkinan besar di hari di hari Jumat besok ini akan meeting kembali. Kalau seandainya disetujui oleh Kongres, maka akan berubah dari RUU menjadi undang-undang dan itu akan disetujui oleh pemerintah. Nah, ini sebenarnya yang menarik ya bagi harga emas. Nah, ada lagi sebenarnya tentang masalah Brexit. Ya, kita tahu bahwa Inggris dengan Uni Eropa terus melakukan pertemuan-pertemuan bahkan belum mencapai satu kesepakatan. Ya, di hari Jumat nggak ada kesepakatan, kemudian di ultimatum di hari Minggu, rupanya di hari Minggu pun juga minta jeda waktu sampai minggu ini. Nah, kalau minggu ini pun belum ada satu pendapat yang sama, ya persamaan pendapat yang sama, karena ini masalah perikanan. Sebenarnya perikanan cuma ada 1 tahun itu hanya 1 triliun US dollar. Tetapi rupanya bagi Inggris ini sangat strategis sekali. Tujuannya apa? Bahwa Boris Johnson pun juga memiliki proposal tersendiri di luar proposal yang diajukan oleh Uni Eropa. Nah, ini yang cukup menarik ya, sehingga apa? Sehingga wajar kalau tadi malam harga emas itu naik $20. Nah, ini cukup menarik. Nah, Mas, ini apakah kemungkinan besar akan menyentuh di level 2000, kemungkinan besar di tahun 2000 di Desember tahun 2020 kemungkinan besar untuk mencapai level 2000 sangat sulit sekali ya untuk emas. Karena apa? Emas sudah mencapai level tertingginya itu di bulan Agustus. Ya, Agustus September di mana mencapai di level 2080. Itu adalah level tertinggi ya. Kalau seandainya saat ini masyarakat mungkin pelaku pasar bahwa apakah mungkin emas ini akan ke 2000? Sepertinya sangat berat sekali kalau dilihat dari fundamental dan teknikal. Mungkin saya hanya bisa di 1946 trade on per dolar. Mungkin kalau analis asing itu hanya 1915. Tapi kalau saya pribadi kemungkinan besar yang tadi saya sebutkan itu akan tercapai. Tetapi kenaikan harga emas ini di saat-saat akhir ya Bank Sentral menggelontorkan stimulus secara besar-besaran, ini dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk melakukan hedging. Melakukan hedging. Karena apa? Karena apa? Ada kemungkinan besar di tahun 2021 emas ini akan melandai. Kemungkinan besar emas ini akan kembali lagi rata-ratanya itu ke 1.800-an. Artinya apa? Kalau di tahun 2020 harga emas internasional sempat mencapai level terendahnya di 1746, bisa saja di tahun 2021 pada saat masyarakat ya pemerintah negara di seluruh dunia melakukan vaksinasi, bisa saja harga emas internasional itu akan turun di level 1.600. Itu sangat wajar sekali. Kenapa saya katakan 1.600? Karena di tahun 2020 saja yang stimulusnya tak terbatas, ini mencapai level terendahnya di 1746. Itu loh, Mas. Ya. Jadi kalau misalnya besok hari Jumat itu stimulus disahkan, Pak, berarti harga emas tetap seperti sekarang akan tetap di bawah 1.900 atau bertambah, Pak? Ya, itu harga emas kemungkinan naik, dan itu kenaikannya kalau seandainya minggu ini mungkin di sampai tanggal 24 itu akan ada kenaikan. Level tertingginya level tertingginya itu untuk mencapai level 2000 kemungkinan besar sangat sulit ya untuk saat ini. Kalau dari dalam negeri sebenarnya ada nggak, Pak, pengaruhnya, Pak? Ya, kalau dari dalam negeri ini kemungkinan ini pada saat Bank Sentral Global kemudian Amerika menggelontorkan stimulus, mata uang rupiah kemungkinan besar akan menguat. Bisa saja rupiah ini penguatannya sampai di 13.800-an. Ya, ini di bulan Desember. Nah, kalau seandainya harga
mata uang rupiah kita itu di level 13.800, tinggal harga tertingginya saja. Misal harga tertingginya di level 1946. Ya. Ya, anggaplah di 1946 tinggal dibagi 31,1 ya, dikalikan dengan rupiah saat ini. Nah, ini ditambah dengan ongkos dan sertifikat itu 100.000. Ya, itu kalau hitung-hitungannya ya, bisa saja mungkin dia akan kembali lagi di atas 950.000. Ya, itu di atas bisa saja akan mendekati 1 juta. Nah, tergantung 1 juta ya Pak ya? Ya, kemarin sempat 1 juta pada saat harga emas internasional itu tinggi, kemudian rupiahnya pun juga melemah. Nah, permasalahannya di sini kita melihat dari rupiahnya, karena logam mulia ini tergantung dari mata uang rupiah. Ada kemungkinan besar kalau seandainya rupiah di 13.800, penguatan harga emas internasional pun juga akan tidak seindah emas internasional. Jadi logam mulianya pun juga akan tertahan penguatannya. Mungkin bisa saja hanya 10.000, 15.000. Setelah itu harga emas akan kembali melandai. Nah ini Mas. Ya. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Kalau posisi sekarang ini kita jual atau beli Pak untuk depan? Kalau posisi saat ini jangan dulu dijual, ya. Beli pun juga jangan. Hati-hati. Ya, kalau yang sudah mempunyai emas logam mulia, nanti pada saat level tertinggi itu saat yang tepat untuk menjual. Ya, kemudian wait and see dulu. Ya, biasanya kan di akhir tahun ini orang keluar pasar, kemudian mereka menikmati hasil dulu, ya, baru nanti di awal tahun 2021 itu baru akan melihat. Tetapi harus hati-hati bahwa kalau seandainya mau mengoleksi logam mulia di tahun 2021 harus mencapai di level terendah. Level terendahnya berapa? Yang tadi saya sebutkan kemungkinan besar itu adalah di 1.600. Jadi rata-ratanya di tahun 2021 kemungkinan besar itu di 1.800. Tapi level terendahnya itu adalah di 1.600. Nah, sehingga apa? Sehingga pada saat harga emas internasional menyentuh level di 1.600, itu saat yang tepat bagi masyarakat atau investor untuk mengoleksi logam mulia. Terima kasih Pak Ibrahim. Demikian analisis komoditas emas pekan ini. Simak analisis komoditas lainnya di syariahagri.id pekan mendatang.